Selama ini, kita percaya Pajajaran runtuh di zaman Prabu Siliwangi. Tapi, itu tidak benar. Siliwangi sudah lama wafat saat kerajaan itu benar-benar dihancurkan. Tahun 1579, pasukan Cirebon dan Banten menyerbu dan menghapus Pajajaran dari sejarah. Jadi, siapa sebenarnya raja terakhirnya? Nama Prabu Siliwangi. Hidup lebih lama dari zamannya sendiri. Ia tidak hanya dikenang sebagai raja, tapi sebagai simbol kejayaan. Bahkan dianggap tak pernah benar-benar pergi. Dalam cerita yang diwariskan turun-temurun, ia disebut sebagai raja terakhir Pajajaran. Sosok yang menghilang bersama runtuhnya kerajaan. Namun sejarah tidak selalu berjalan seperti cerita dalam catatan yang lebih tua. Dalam naskah yang nyaris dilupakan, Prabu Siliwangi sebenarnya adalah Sri Baduga Maharaja. Seorang raja besar yang memerintah di awal abad ke-16 dan wafat jauh sebelum kehancuran itu terjadi. Artinya, saat Pajajaran benar-benar jatuh, ia sudah lama tiada. Lalu pertanyaannya, jika bukan Siliwangi, siapa yang menyaksikan akhir itu? Setelah wafatnya Sri Baduga Maharaja, tahta Pajajaran tidak runtuh, tapi mulai goyah. Perlahan, putranya Surawisesa naik sebagai raja di tengah zaman yang berubah. Di utara, pelabuhan-pelabuhan mulai dikuasai kekuatan baru. Di pesisir, ajaran dan kekuasaan baru tumbuh cepat. Cirebon dan Banten bukan lagi sekadar wilayah kecil, tapi kekuatan yang siap menantang Pajajaran. Surawisesa tahu, ini bukan lagi sekadar konflik biasa. Ini tentang bertahan atau hilang. Tahun 1522, keputusan besar diambil. Ia membuka hubungan dengan bangsa asing, Portugis. Sebuah perjanjian dibuat demi satu harapan, menyelamatkan Pajajaran dari kehancuran yang mulai mendekat. Namun, sejarah mencatat, tidak semua harapan berakhir seperti yang diinginkan. Perjanjian itu dibuat untuk menyelamatkan Pajajaran, tapi justru menjadi awal dari akhir yang tak terhindarkan. Waktu terus berjalan, dan Pajajaran tidak lagi sebesar dulu. Wilayahnya menyusut, pelabuhan-pelabuhan hilang, dan kekuatan yang dulu ditakuti kini hanya bayangan dari masa lalu. Di tengah senyap itu muncul satu nama yang jarang disebut, Prabu Seda, seorang raja yang tidak mewarisi kejayaan, tapi mewarisi kehancuran yang perlahan datang. Pakuan Pajajaran, ibu kota yang dulu gemerlap, kini mulai sepi. Tidak ada lagi kapal asing yang bersandar, tidak ada lagi kejayaan yang dibanggakan. Yang tersisa hanyalah harapan kecil untuk bertahan sedikit lebih lama. Namun di luar sana, kekuatan terus tumbuh. Banten semakin kuat, Cirebon semakin dekat. Dan kali ini, mereka tidak datang untuk berdagang, mereka datang untuk mengakhiri. Dan di tahun 1579, semua yang tersisa akhirnya diuji dalam satu serangan terakhir. Tahun 1579, yang selama ini ditakuti, akhirnya datang dari arah barat. Pasukan Kesultanan Banten bergerak, dipimpin oleh Sultan mereka, Maulana Yusuf. Dari sisi lain, kekuatan Kesultanan Cirebon ikut menekan. Ini bukan lagi ancaman,
Ini adalah akhir yang datang bersamaan. Gerbang Pakuan digempur, pertahanan runtuh satu persatu. Pasukan masuk. Api mulai menyala di dalam istana. Prabu Seda hanya bisa menyaksikan, bukan kejayaan, tapi kehancuran yang tak bisa dihentikan. Hari itu, tidak hanya sebuah kota yang jatuh, tapi sebuah peradaban. Dihapus dari sejarah. Pakuan Pajajaran tidak pernah kembali sejak saat itu. Namun, apakah ini benar-benar akhir Pajajaran? Atau awal dari cerita baru yang jarang diceritakan? Selama ini, banyak yang percaya Pajajaran runtuh di zaman Prabu Siliwangi. Tapi fakta sejarah berkata lain. Tokoh yang dikenal sebagai Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja yang wafat sekitar awal abad ke-16. Sementara kehancuran Pajajaran terjadi puluhan tahun setelah itu, tepatnya tahun 1579. Artinya, Siliwangi tidak menyaksikan runtuhnya Pajajaran. Pada saat serangan besar itu, kerajaan dipimpin oleh Prabu Seda, sosok yang jarang disebut dalam cerita populer. Serangan datang dari dua kekuatan besar, Kesultanan Banten di bawah Maulana Yusuf, dan dukungan dari Kesultanan Cirebon. Peristiwa ini tercatat dalam berbagai sumber, naskah lokal seperti Babat, catatan bangsa Eropa, hingga penelitian sejarah modern. Jadi, yang runtuh di 1579 bukan Pajajaran di era Siliwangi, melainkan sisa kerajaan yang telah lama berjuang, bertahan, sebelum akhirnya benar-benar hilang. Sejarahnya sama, tapi ceritanya sering berbeda. Dan mungkin yang hilang bukan hanya sebuah kerajaan, tapi juga cara kita memahami sejarah itu sendiri. Sebuah kerajaan bisa runtuh dalam satu hari, tapi ceritanya bisa hidup ratusan tahun. Nama Prabu Siliwangi tetap abadi, diceritakan, dibanggakan, bahkan dimitoskan. Sementara kisah tentang akhir yang sebenarnya perlahan menghilang dari ingatan. Padahal di tahun 1579, di bawah kepemimpinan Prabu Seda, sebuah peradaban benar-benar berakhir. Bukan dengan legenda, tapi dengan api dan kenyataan. Mungkin manusia tidak selalu mengingat apa yang benar, tapi lebih sering mengingat apa yang ingin dipercaya. Dan disitulah sejarah perlahan berubah menjadi cerita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita ingin percaya atau ingin memahami? Jika kamu ingin melihat sejarah lebih dari sekadar cerita, temukan kisah lainnya di channel ini. Karena memahami masa lalu adalah cara kita memahami diri sendiri. Legenda menghangatkan hati, tapi kebenaran menerangi pikiran.